Hukuman mati tengah menanti mantan Kadif Propam Polri Ferdy Sambo. Dia terbukti dengan sengaja membunuh ajudannya Brigadir Yosua Huta Barat. Namun ia masih punya kesempatan membela diri lewat pengajuan kasasi di Mahkamah Agung hingga mengajukan gerasi atau pengampunan kepada Presiden. Pembunuhan berencana dan tanpa hak melakukan tindakan yang berakibat sistem elektronik tidak bekerja sebagaimana mestinya yang dilakukan secara bersama-sama. Perjalanan kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat berlanjut. Ferdy Sambo CS baru saja usai menjalani sidang pembacaan putusan banding. Hasilnya, banding Sambo, Putri Chandrawati, Ricky Rizal dan Kuat Ma'ruf ditolak Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Namun keempatnya masih punya kesempatan membela diri lewat pengajuan kasasi di Mahkamah Agung hingga mengajukan gerasi atau pengampunan kepada Presiden. Artinya, hingga kini belum ada kepastian Sambo benar-benar dijatuhi hukuman mati. Hakim juga punya reasoning hukum, alasan hukum, argumentasi hukum mengapa Sambo kemudian tidak bandingnya tidak diterima. Tetapi bukan berarti hukuman Sambo langsung dieksekusi mati karena ada upaya kasasi. Upaya kasasi adalah upaya terakhir. Pula setelah kasasi ada yang namanya PK ketika kemudian adanya novum, sehingga hak dari Sambo sebenarnya bisa memperjuangkan haknya sampai ke titik akhir. Nah, Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana mati. Mantan Kadif Propam Polri ini bukan orang pertama yang dijatuhi hukuman mati di Indonesia. Sebelumnya ada beberapa nama yang telah divonis mati dan dieksekusi. 3 diantaranya terdakwa bom Bali Amrozi, terdakwa penyelundupan narkoba Mary Jane dan Freddy Budiman. Hukuman mati merupakan hukuman yang diberlakukan di Indonesia. Hukuman ini berlaku untuk kasus pembunuhan berencana, terorisme, narkoba, dan korupsi. 3 pelaku bom Bali Amrozi, Ali Gufron, Imam Samudra dihukum mati. Eksekusi mati Amrozi dan Imam dilakukan pada November 2008 di Nusa Kambangan. Sedangkan eksekusi Ali Gufron dilakukan sehari sebelumnya. Lalu terdakwa penyelundupan narkoba Mary Jane, ia ditangkap di Yogyakarta tahun 2010 karena ketahuan membawa 2,6 kg heroin. Sempat ajukan gerasi, namun ditolak Presiden Jokowi. Ia sempat dijadwalkan dieksekusi pada April 2015. Namun pada detik akhir eksekusinya batal dan hingga kini ia masih menanti kepastian hukum. Tepat 6 tahun lalu, Freddy Budiman dieksekusi di lapangan tembak Panaluan, Nusa Kambangan. Ia divonis mati karena terbukti terlibat dalam berbagai kasus peredaran narkoba di Indonesia. Bahkan, ia dalang produksi sabu dari dalam penjara. Freddy adalah salah satu bandar narkoba terbesar di Indonesia. Ia ditangkap 2 kali. Pertama atas kepemilikan 500 gram metafetamin pada 2009. 2 tahun sesudahnya ia kembali ditangkap atas kepemilikan metafetamin dan alat pembuatan narkoba. Dalam ketentuan hukuman mati yang diatur dalam KUHP Nasional Pasal 100 Ayat 1, terpidana mati menjalani masa percobaan selama 10 tahun. Dalam rentang waktu itu ada hal pertimbangan apakah terpidana akan dieksekusi, yakni rasa penyesalan terdakwa dan ada harapan memperbaiki diri, kemudian peran terdakwa dalam tindak pidana, atau ada alasan lain yang meringankan. Tim Liputan melaporkan untuk NET.